Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seks untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh penulisnya langsung di setiap Selasa pagi ini, yaitu Al-Ustaz Abisan Al-Maidani hafizahullah. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya untuk pembahasan yang insya Allah menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Dan pembahasan kali ini menyambut usia balik, yang tentunya para orang tua juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana memberikan pendidikan kepada mereka, persiapan anak-anak untuk masuk di usia balik. Dan seperti biasa, setelah materi, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian buku Tarbiyah Jinsiyah yang akan kita lanjutkan pembahasannya pada pagi ini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan menyambut usia balik. Balik adalah sebuah status yang terjadi karena munculnya tanda-tanda lahiriah atau perubahan fisik. Pada anak wanita atau pada kaum wanita itu ditandai dengan datangnya haid, dan pada anak laki-laki itu dengan ihtilam atau istilahnya mimpi basah. Ya memang itu istilah, ya, tidak harus karena mimpi atau ada melihat mimpi. Ya, apabila keluar pada saat tidur ataupun bahkan terjaga, ya maka dia sudah dikatakan baligh, ya. Dia adalah status di mana secara syar'i dia sudah masuk dalam kategori manusia yang mukallaf, ya, mulai dikenai atasnya hukum, ya, dan juga sanksi, ya. Nah, dan juga diberlakukan atasnya kewajiban-kewajiban syariat. Ya, misalnya sholat, puasa, dan yang lainnya, ya, dari rukun-rukun Islam maupun kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi balik itu adalah sebuah status yang akan dilewati oleh siapapun ataupun setiap insan ataupun manusia. Adapun remaja adalah suatu fase, ya, dalam kita katakan kehidupan
seseorang, ya, di mana dia masuk pada fase usia remaja. Ya, ini sudah kita bahas pada saat kita mengupas buku Ada Apa Dengan Remaja. Remaja adalah fase antara usia anak dan usia dewasa. Fase ini disebut juga fase transisi, peralihan, ya. Ya, nampak pada tanda-tanda kita katakan non fisik, ya, misalnya kecerdasannya, kematangan berpikirnya, emosinya, dan kemampuan bersosialisasinya itu sudah terlihat ketika dia masuk fase usia remaja. Jadi remaja itu kaitannya dengan perkara-perkara yang non fisik, ya, sifat-sifat kita katakan karakter, sifat-sifat tabiat yang menunjukkan dia menuju dewasa, ya, menuju dewasa. Jadi itu perbedaan antara remaja dan baligh, ya. Baligh itu adalah satu status yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan lahiriah, ya, perubahan fisik, ya, seperti, ya, kita katakan pada laki-laki sudah muncul jakunnya, ya, pada wanita sudah nampak, ya, perubahan pada tubuhnya, ya. Nah, pada laki-laki, ya, mulai berubah suaranya, ya, nah, dan seterusnya. Itu tanda-tanda baligh, tanda-tanda lahiriah yang bisa dilihat, ya. Adapun remaja itu fase usia antara anak-anak dan dewasa. Biasanya antara 10 sampai 20 tahun. Ya, kita telah bicarakan sebelumnya bahwa, ya, fase usia remaja ini dibagi 3. Ada fase awal, ya, awal remaja, ada fase puncak remaja, ya, dan terakhir adalah pradewasa atau bagi remaja akhir, ya, menjelang dia dewasa. Nah, demikian. Jadi masa ini ditandai dengan dengan kemampuan dia untuk menalar, kemampuan dia untuk bersosialisasi, munculnya rasa percaya diri, ya. Nah, cenderung kita katakan sudah menunjukkan karakternya, ya, dan sudah berani menyatakan siapa saya, ya. Nah, itu adalah fase remaja. Baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah perkembangan fisik. Ya, kita akan bahas tentang usia baligh, ya. Perkembangan fisik itu adalah sesuatu yang nampak, ya. Memasuki masa baligh, perubahan fisik, ya, kondisi fisik seorang anak itu akan menjadi lebih sempurna. Pada masa ini, ya, salah satu yang akan terjadi perubahan pada dirinya adalah organ reproduksi anak. Ya, menjadi lebih matang. Dan dia sudah mulai memiliki hormon-hormon seksualitas yang akan mengantarkannya menjadi manusia dewasa. Nah, maka pada masa inilah, ya, fisik seorang remaja itu berubah dari fisik anak-anak menjadi fisik menuju, ya, fisik manusia dewasa, ya, yang sempurna. Rata-rata, ya, kita bicara rata-rata, ya, average umur balik anak perempuan itu adalah antara 12 sampai 13 tahun. Ya, rata-rata umur balik pada anak perempuan. Dan pada anak laki-laki adalah 14 sampai 15 tahun. Biasanya, ya. Namun seiring berkembangnya zaman, ya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di era modern atau zaman sekarang mereka mencapai masa balik lebih awal, ya. Nah, ada yang mungkin 10 sampai 12 tahun, ya, anak perempuan. Ya, pada anak laki-laki 11 sampai 12 tahun. Ya, sudah balik. Bahkan, ya, ditemukan juga beberapa kasus di mana anak-anak di bawah 10 tahun dia sudah mengalami balik, ya, yang perempuan sudah mengalami haid, laki-laki sudah mimpi basah. Ya, ini, ya, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah gaya hidup, ya, pola makan, ya, itu akan mengganggu perkembangan hormon tentunya. Ya, kita lihat anak-anak zaman sekarang, ya, waktu istirahatnya nggak menentu, ya, makannya juga tidak karuan, ya, tidak terjaga, sehingga ini mempengaruhi perkembangan hormon, ya,
pada dirinya, sehingga memicu ya terjadinya ya balik yang lebih awal, ya lebih dini, ya. Nah demikian. Ya, dan ini kadang-kadang tidak berimbang dengan kemampuan berpikirnya yang masih bocah, yang masih kanak-kanak, ya, tidak seimbang antara perkembangan fisik dengan kemampuan akalnya, sehingga kadang-kadang sudah balik tapi masih ya seperti bocah kecil, bocil, ya. Nah banyak orang tua yang mengeluh ini, anaknya sudah balik, sudah mimpi basah, ya, sudah haid, tapi kelakuannya masih seperti kanak-kanak, ya, karena mungkin kecepatan ya baliknya. Ya, munculnya tanda-tanda balik itu lebih dini atau lebih awal, ya, melebihi usianya, ya. Nah, yang seharusnya belum muncul itu tanda-tanda balik itu, tapi ya ternyata muncul, ya. Nah, sementara anak ya secara psikis belum siap, sehingga kadang-kadang terjadi ketimpangan, ya. Di badannya sudah nampak tanda-tanda balik, kadang-kadang suaranya sudah ngebas, ya, tapi kelakuannya masih bocil, ya, kemampuan berpikirnya masih ya sangat rendah, ya seperti kanak-kanak, ya. Nah, jadi ya memang perlu di sini perhatian dari para orang tua, karena gaya hidup anak-anak zaman sekarang kan ya berbeda dengan zaman dulu, ya. Nah, dengan adanya gadget, media sosial dan lain-lain sebagainya, faktor makanan juga, yang paling yang paling berpengaruh sebenarnya masalah tontonan, ya, apa yang mereka lihat hari ini, ya, yang memicu kematangan mereka secara fisik, ya. Nah, demikian. Jadi ya memang orang tua harus memperhatikan hal tersebut, ya, sehingga anak ketika masuk usia balik dia sudah siap dan dibimbing oleh orang tuanya, ya, sehingga dia mengerti, ya, bahwa balik itu adalah suatu status yang ada konsekuensinya, kewajiban, ya, sanksi, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada kita katakan konsekuensi usia balik itu, ya. Nah, dia menjadi manusia yang mukallaf, ya. Nah, kalau kewajiban agama dia nggak bisa lagi dia abaikan, dia tinggalkan, ya, atau dia bermalas-malasan, atau dia sama sekali tidak kerjakan, ya sudah dikenai ya dosa atasnya, ya, dia masuk dalam catatannya. Nah, jadi ya nggak mudah seorang anak mengerti hal-hal semacam ini kalau tidak dibimbing, ya, dibantu, dituntun oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya, ya. Banyak anak-anak nggak siap, ya, dia sudah balik tapi ya sholatnya kadang-kadang masih, ya, kita katakan telat atau bahkan tidak, ya, dan kewajiban puasanya juga kadang-kadang nggak ngerti dia bahwa dia sudah balik mukallaf, dia harus puasa, ya, sementara cara berpikirnya masih kanak-kanak, ya, masih, ya, mau makan ya makan gitu, padahal dia sudah wajib puasa, ya. Nah, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi ya perlu orang tua di sini memperhatikan perkembangan fisik yang terjadi pada anak, ya. Nah, balik ini diiringi dengan beberapa perubahan, ya, seperti pertama tentunya mimpi basah bagi remaja laki-laki dan menstruasi bagi remaja perempuan. Nah, kemudian pada remaja laki-laki organ reproduksi itu bertambah atau artinya berkembang, ya, sekitar 50%. Dan ukuran dada remaja putri itu juga bertambah, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, ketika muncul tanda-tanda seperti ini, ya, kadang-kadang anak nggak cerita bahwanya dia sudah menstruasi. Anak-anak laki-laki juga kadang-kadang nggak cerita bahwa dia sudah mimpi basah, mungkin karena dia malu. Tapi orang tua harus mencermati tanda-tanda yang lainnya, seperti, ya, kita katakan alat reproduksi yang nggak biasa, ya, udah bertambah, udah berkembang. Nah, kalau itu didapati padanya, ya, maka ya perlu dikonfirmasi kepada si anak, ya. Ya, kadang-kadang dia nggak ngaku bahwa dia sudah mimpi basah, dia pun nggak ngerti apa itu mimpi basah, dia kira ngompol aja. Demikian juga anak perempuan, ya. Nah, dan ya kita katakan perubahan yang lainnya seperti tinggi badan bertambah,
ya 15 sampai 20 cm selama 1 tahun, yaitu peningkatan yang signifikan. Berat badan pun bertambah ya dalam waktu yang signifikan juga, mungkin dalam 1 tahun begitu ya. Nah, ini juga harus dicermati kalau dia sudah kayaknya tambah tinggi ya, tiba-tiba aja itu menjulang macam tower kan begitu ya. Nah, ya tapi dia belum mengaku misalnya bahwa dia sudah mimpi basah. Ya, ini harus dikonfirmasi ulang kepada si anak ya, apa dia mengalaminya. Ya, seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah munculnya bulu-bulu di berbagai tempat di badannya. Ya, yang nampak aja lah pada bulu tangan misalnya ya, atau pada wajahnya sudah muncul sudah tumbuh kumisnya, bahkan mungkin janggutnya ya. Nah, demikian. Ya, yang pasti adalah tumbuh di bagian-bagian tertentu ya, seperti pada alat vitalnya dan lain sebagainya. Ini sudah menunjukkan kebalikan sebenarnya. Ya, bahwa dia sudah matang ya, sudah menuju kematangan pada dirinya, fisiknya begitu. Nah, ya kemungkinan besar dia sudah balik gitu ya, kalau itu sudah muncul ya. Nah, demikian. Nah, kemudian bertambahnya gelegar suara pada anak laki-laki. Ya, tadi ya kita katakan suaranya tiba-tiba ngebas gitu, berubah suaranya. Ya, tidak cempreng seperti anak kecil lagi, ya sudah ngebas gitu. Nah, ini ada tanda-tanda balik ini, ya, dan perlu dikonfirmasi kepada si anak apakah dia sudah balik kan begitu ya. Nah, karena ada konsekuensi hukum ya. Nah, dan pada anak perempuan sudah muncul ekspresi ya, gestur-gestur tertentu yang menunjukkan kematangan dirinya. Ya, misalnya apa? Sudah mulai malu-malu, ya, malu-malu. Sudah bisa tersipu-sipu gitu ya. Nah, enggak seperti bocil lagi yang kadang-kadang ceplos-ceplos. Ya, itu anak perempuan yang masih bocil-bocil ya, dia kadang-kadang ceplos-ceplos juga ada jaim-jaimnya. Ya, dan ya apa adanya seperti itu aja, karena dia nggak merasa dewasa kan begitu ya, dia nggak merasa dia itu adalah seorang remaja, dia masih anak-anak lah begitu. Tapi kalau pada anak perempuan yang sudah balik, itu nampak pada ekspresinya. Dia sudah mulai malu-malu kan gitu ya, mudah tersipu-sipu kan gitu ya. Kadang-kadang wajahnya bisa merah merona. Nah, ini tanda-tanda ya. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah bertambahnya kemampuan bergerak. Seperti melompat, kemampuan merespon sesuatu, refleksnya juga sudah terlihat ya, kemampuan beradaptasi ya, kemampuan berkonsentrasi ya, dan itu bisa dilihat dari jawaban ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Nampak ya beda ya jawaban remaja dengan jawaban bocil, kanak-kanak ketika ditanya ya. Nah, contoh ini sebagai contoh, ketika anak itu ditanya tentang cita-cita, bocil itu biasanya spontan aja dia nggak pakai mikir apa yang ada di kepalanya dia lontarkan aja walaupun nggak nyambung sebenarnya ya. Ini tandanya dia masih bocil lah ya, masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah remaja ditanya cita-cita, dia nggak langsung jawab biasanya. Dia akan berpikir dulu kan gitu ya, kemudian dia baru jawab ya. Nah, dia tidak ceplas-ceplos menjawabnya ya, dia cenderung ya kadang-kadang nggak dijawabnya begitu ya, karena ada sesuatu yang ada di benaknya. Nah, karena dia tahu pertanyaan itu maksudnya apa, konsekuensinya apa, dia sudah mengerti konsekuensi dari sebuah pertanyaan, jadi dia nggak asal jawab lagi. Beda dengan bocil ya, ceplas-ceplos saja ditanya apa cita-citanya dokter gitu, padahal ya kadang-kadang nggak nyambung dengan kondisinya ya, atau ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya belum ada arahnya. Itu kebanyakan kanak-kanak ya seperti itu. Tapi kalau remaja ditanya cita-cita misalnya ya, nah dia biasanya ya nggak langsung jawab. Bahkan mungkin ada juga remaja ditanya cita-citanya apa, dia nggak jawab apa-apa kan gitu ya. Nah, artinya dia sudah matang cara berpikirnya. Dia mungkin sudah remaja ini ya. Nah, itu beberapa kita katakan perbedaan ya antara seorang anak yang sudah balik dengan yang belum balik, ya sudah masuk usia remaja, dan anak yang masih
ya kanak-kanak atau bocil ya. Nah, demikian bocah kecil. Seperti itu tanda-tanda yang harus diperhatikan pada anak kita ya. Coba lihat tanda-tanda fisik yang ada padanya. Nah, kemudian apakah peran orang tua dalam hal ini? Ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di sini ya. Nah, tentunya hendaknya ya orang tua memahami segala perubahan yang terjadi pada anak remajanya dan memberikan respon positif, ya, respon positif yang memotivasi. Ada kadang-kadang orang tua itu nggak siap anaknya berubah remaja. Inginnya apa? Anaknya itu selalu jadi bocil, karena memang lebih unyu-unyu, lucu-lucu ya. Ya, dia ingin anaknya selalu dan terus mungkin jadi bocil ya, jadi kanak-kanak. Ya, mungkin dia dengar cerita dari orang lain tentang susahnya ya mengurus remaja ya. Jadi dia ada orang tua itu kepengennya anaknya kanak-kanak terus, sehingga ya dia perlakukan anaknya itu seperti bocil. Ada juga orang tua yang seperti itu ya, yang sebenarnya enggak keberatan ya anaknya itu menjadi seorang remaja ya. Nah, jadi masih diperlakukan seperti bocah cilik. Ya, nah ini kan kasihan anaknya sebenarnya ya. Nah, jadi ya beri respon positif. Dan ya kita siap untuk membimbingnya sebagai remaja ya. Ya, jadi memberikan motivasi baginya untuk menjalani masa remaja. Karena masa remaja itu ya kata orang indah, tapi ya ada beban berat di situ bagi mereka ya. Nah, apalagi kalau nggak dibimbing, ya cenderung liar, ya lepas kendali ya. Remaja itu sudah kita sebutkan ya satu kata untuk remaja yaitu nekat. Karena berkumpul padanya dua hal yang mengerikan sebenarnya. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk mengeksekusi sesuatu. Yang kedua adalah ya itu tidak diiringi dengan kesempurnaan berpikirnya. Nah, itu dua kombinasi maut itu. Ya, kemampuan ya secara fisik, tapi ya masih kurang secara ya akal. Ya, pikirannya ya belum nyampe seperti orang dewasa. Tapi masalahnya eksekusinya sama seperti orang dewasa. Ya, mereka sudah punya tenaga, power. Nggak mudah menjalani masa remaja. Ya, nah, yang sangat dinamis, terus berubah. Makanya kalau kita lihat anak remaja kita banyak tingkah atau kadang-kadang nyebelin ya, jengkelin ya. Ya, jangan buru-buru kita ya mengejasnya, menghukuminya dan lain sebagainya, ya, atau melabelinya, ya. Bahkan kadang-kadang terburu-buru menghukumnya, karena dia akan berubah. Manusia seperti itu, terus berubah dia. Nanti menjelang akhir remaja, pradewasa, dia akan berubah dengan sendirinya. Walaupun tidak semua ya kita katakan dunia remajanya dia tinggalkan, masih ada nyisa biasanya ya. Karakter-karakter waktu masa remaja dia akan bawa sampai dia dewasa, tapi ya dia akan berubah. Dan kita ya seperti itu. Kalau kita flashback kembali kita waktu remaja, macam-macam tingkah kita, tapi ketika kita dewasa hilang sendiri, nggak disuruh juga, kadang-kadang nggak diomongin sama siapapun, bahkan orang tua. Tapi ya kita berubah aja begitu, karena kita sudah dewasa. Itulah manusia, ada fase-fase yang kita jalani, yang kita lewati. Fase yang kita lewati tidak kita kembali ke situ, kita tidak akan kembali ke situ lagi. Ya, nah demikian. Ya itulah masa remaja. Nah, tentunya ini sangat perlu bimbingan dari orang tua. Ya, menuntunnya ya, karena ya minimnya pengalaman mereka ya, satu, kurangnya ilmu ya, kemudian juga kemampuan mereka berpikir masih lemah. Jadi ya memang perlu orang yang sudah pengalaman menjalani masa remaja, orang yang sempurna secara pikiran ya dan bisa memahami. Ya, kadang remaja itu tidak, salah satu kelemahannya adalah remaja itu tidak bisa fokus. Ya, kemudian dia tidak bisa berhitung risiko.
konsekuensi. Ya, itulah yang disebut nekat. Yang orang nggak pikir resiko, nggak pikir konsekuensi, itu artinya dia orang yang nekat. Ya, nah seperti itulah remaja. Maka ya justru ya ketika anak itu remaja, kita harus menempelnya lebih ketat lagi. Ya, nah kalau bocil ya kadang-kadang kita biarkan ya dengan dunianya dia, dunia bermain kan begitu ya. Itu kanak-kanak ya lebih bisa dilepas sebenarnya kanak-kanak itu daripada ya remaja. Tapi menempel remaja ini juga nggak mudah. Ya ada kecenderungan mereka menjauh, iya ada. Ya, mereka kadang-kadang merasa risih didekati sama orang tuanya. Maka kalau pendekatannya salah, mereka justru akan lari. Atau banyak ya orang tua yang membuat gap antara dia dan anak remajanya, sehingga nggak pernah nyambung begitu. Yang ada kalau temu tengkar, kalau ketemu tengkar. Ada aja yang ditengkarkan karena ya remaja tidak seperti yang ada di pikiran orang tua. Ya, kadang-kadang di luar ekspektasinya kan begitu ya, ekspektasi orang tua. Ya muncul kekesalan di situ, akhirnya ya nggak pernah nyambung sama anak remajanya. Ya kita katakan ya nggak mudah memang menempel remaja, apalagi remaja hari ini ya, yang dunianya itu sudah ya lebih luas lagi ya dengan adanya medsos ya. Zaman sekarang ya sebutlah kalau ada remaja yang nggak ngerti medsos dan nggak main medsos, mungkin 1-2 dari jutaan miliaran remaja ya. Kenyataannya kan seperti itu. Dan untuk menempel mereka ya senantiasa kita bisa memantau mereka. Nah itu ya perlu cara yang benar gitu ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada pelajaran ataupun buku yang telah lalu, yaitu ada apa dengan remaja, membangun interaksi positif dengan remaja. Ya justru kita harus menempelnya lebih ketat lagi. Tapi anak remaja itu kalau dia tahu dia ditempel, dia akan menjauh kan begitu ya. Nah itu cara ya yang benar sebenarnya ya para orang tua, gimana anak itu bisa dia awasi, dia tempel tanpa anak remaja itu merasa dia sedang diawasi. Ya maka jangan suka mendikte anak remaja. Ya. Nah karena udah kadang-kadang udah ngerti dia sedang didikte sama orang tuanya. Misalnya orang tua ya, misalnya ini ya kalau terhadap remaja selalu menyelidik gitu ya. Bertanya pertanyaan yang arahnya itu seolah-olah dia suuzon gitu ya. Nah anak remaja beda dengan bocil. Bocil digitukan dia nggak ngerti bahwa dia sedang dimata-matai ya. Dia sedang diselidiki. Tapi remaja enggak. Makanya kita harus tahu perkembangan secara ya fisik dan perkembangan akal ya. Nah dia sudah bisa menalar ini. Dia kadang-kadang tahu nih, saya sedang dicurigai sama orang tua saya ini. Saya sedang diinterogasi sama orang tua saya ini. Saya sedang diselidiki, dimata-matai ya gitu ya. Nah akhirnya bagaimana? Anak itu akan menjauh. Dia jaga jarak, dia nggak akan terbuka sama orang tuanya. Banyak remaja itu yang nggak mau terbuka sama orang tua. Dia tutupi, dia pendam ya. Ya dan curhatnya sama orang lain ya, bukan sama orang tuanya ya. Nah masalahnya orang lain nggak mengerti anak ini, ya nggak semua, setinggi apapun ilmu orang itu, ya bahkan ustadz sekalipun mungkin nggak ngerti ya tentang seorang remaja begitu, ya, seperti yang dimengerti oleh orang tuanya. Ya, nah demikian. Jadi ya mohon perhatiannya para orang tua untuk untuk concern ya, untuk sungguh-sungguh serius memperhatikan anak remajanya, apalagi hari ini ya, nggak mudah itu ya. Nah demikian, tantangannya akan sangat besar ya. Nah ya masalahnya adalah orang tua siap atau tidak untuk menghadapi ya kondisi seperti itu, sabar atau tidak menghadapi remaja ya. Banyak orang tua yang ngeluh dan akhirnya nggak sabar ya akhirnya nggak sabar ya, ujung-ujungnya apa ya, selalu buka front dengan anak remajanya. Ya selalu buka front, kalau ngomong nggak pernah akur gitu ya, nggak pernah ketemu gitu ya, selalu berbeda gitu ya, karena orang tua menurut jalan berpikirnya, sementara si remaja dia nggak mau ikuti jalan berpikir orang lain, ya karena udah ada ego di situ,
ya sudah saya adalah seorang manusia kan begitu ya. Walaupun kita tahu ya, kita paham ya dia adalah manusia yang sangat tidak sempurna, masih kurang, jauh dari sempurna kan begitu ya. Cara berpikirnya, kemampuan berpikirnya. Tapi ya kadang-kadang sok dewasa kan begitu ya. Begitulah remaja. Nah, pandai-pandailah para orang tua untuk melakukan pendekatan ya kepada anak-anak remajanya sehingga anak remaja itu tidak menjauh. Ya, tidak merasa sedang dihakimi, sedang dimata-matai, sedang dieksekusi sama orang tuanya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan kadang-kadang orang tua itu justru membuat remaja itu menjadi protektif. Ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kecurigaan. Ya, nah, jadi nggak boleh bertanya. Ya perlu, tapi ya caranya begitu ya. Ya, anak pulang ya, kamu dari mana? Kamu sama ini ya, gitu. Dia merasa dipojokkan kan gitu ya. Nah, ya jadi pendekatan yang harus lebih bijak. Maka itu yang kita bahas pada buku sebelumnya ya, yaitu ada apa dengan remaja. Ya, demikian. Nah, jadi perlu kita misalnya menjelaskan kepada mereka tentang perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan usianya, memberikan pembekalan yang cukup tentang konsekuensi dan risiko yang harus dia terima, yang dia emban ya ketika dia menginjak usia baligh sebagai seorang muslim dan muslimah, misalnya menutup aurat ya. Nah, ya bahwa dia bukan bocah kecil lagi yang kadang-kadang nampak auratnya mungkin nggak jadi masalah. Apalagi anak perempuan ya auratnya kan harus lebih ketat lagi dia jaga ketika dia masuk usia remaja ya. Nah, demikian. Karena ada fitnah di situ. Demikian juga menerangkan beberapa hukum fikih secara global ya. Nah, kemudian juga mengajarkan kepada mereka keterampilan gerak untuk meningkatkan kualitas fisik mereka, yaitu yang disebut dengan olahraga. Ya, nah, jadi bukan main-main lagi ya. Kalau anak-anak kecil, bocil kan ya olahraganya main-main lah dia ya. Lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini ya. Ya, kalau anak remaja kan nggak kayak gitu lagi mainnya, ya udah beda. Ya, jadi perlu satu aktivitas baru, yaitu berolahraga, misalnya olah gerak dan lain sebagainya, ya, untuk meningkatkan kualitas fisik mereka supaya sehat, ya kan. Nah, arahkan juga untuk mengisi aktivitas keseharian, ya, dengan hal-hal yang positif, ya, yaitu apa, manajemen waktu. Ya, supaya dia mengerti kedisiplinan ya, karena dia sudah remaja, harus dilatih kedisiplinan hidup karena ini adalah modal yang penting untuk menjalani masa dewasanya nanti, apalagi sudah menikah. Ya, nah demikian. Jadi arahkan untuk mengisi aktivitas keseharian itu ya secara positif. Ya, nah ya kita lihat anak zaman sekarang dari kecil, dari bocil mainannya sudah gadget. Ya, itu pasti lanjut ke usia remaja. Ya, kira-kira bagaimana kalau dia dewasa? Dia menjadi manusia yang tidak produktif, ya, yang buntu, ya, kecil otaknya. Karena dunia tidak lebih dari kotak yang ada di depannya itu. Ini generasi masuk kotak namanya. Ya, yang nggak bisa apa-apa, nggak berdaya apa-apa. Ya, nah demikian. Orang sekarang bilang generasi TikTok katanya ya. Nah ya begitulah, tontonan sudah menjadi tuntunan ya. Nah ya memang dunianya hari itu seperti itu, hari ini seperti itu ya. Maka ya mau nggak mau ya orang tua mengarahkan mereka untuk mengisi aktivitas keseharian dengan hal-hal yang positif ya, seperti mengisi waktu luang dengan berkarya, belajar ya, atau ya berbuat sesuatu ya, keterampilan diperbanyak. Ya, nah karena itu modal yang sangat penting bagi anak remaja, yaitu apa? Dibekali dia dengan keterampilan ya, yang bisa menjadi modal, bahkan bisa menjadi modal hidup bagi dia. Ya, apalagi remaja putri ya, ajak dia ke dapur, perkenalkan alat-alat yang ada di dapur, ya, bahan-bahan yang bisa diolah di dapur. Banyak remaja putih hari ini nggak mau masuk dapur dan nggak ngerti dapur. Bahkan kalau disuruh merancang rumah,
mungkin nggak ada dalam rancangannya itu dapur gitu ya, nggak masuk, nggak kepikiran dia begitu ya, dapur itu apa gitu ya. Karena ya segala sesuatunya sudah tinggal di ujung jari, mau ini mau itu tinggal pesan atau tinggal keluar, ya sudah tersedia sekarang ini ya kita katakan ya faktor informal itu melonjak tajam ya pekerjaan sektor informal ya seperti jualan makanan kan gitu ya, di mana-mana kalau kita keluar ya itu aja yang kita lihat, jualan makanan kanan kiri, jualan makanan. Kalau ada pasar yang paling banyak ya jualan makanan, karena kayaknya nggak ada yang bisa dilakukan selain jualan makanan ya begitu. Nah secara tidak langsung itu menunjukkan kalau satu negeri atau bangsa sudah tidak mampu lagi kecuali ya berkarya selain kulineran, makanan, itu sedang mengalami degradasi kualitas tanpa disadari itu. Ya, nah jadi ya ekonominya muter-muter di situ saja. Tukang sebelah beli nasi goreng, nasi goreng beli pulsa, ya muter-muter di situ terus, ngubeng-ngubeng di situ aja. Ini kan indikasi sebenarnya adanya penurunan kualitas manusia. Ya, jadi ya ini mungkin ya produktivitasnya kurang karena nggak dirangsang, ya, nah ya nggak didukung ya gitu. Ya. Jadi ya perlu ya orang tua menuntun mereka untuk bisa mengisi waktu dengan efektif, ya produktif, ya. Nah seperti itu. Tidak membuang-buang waktu yang sehingga banyak remaja yang nggak mikir karya, ya udahlah begitu aja, ada orang tua saya ya jadi remaja yang pemalas ya, tidak produktif, nggak ada yang bisa dibuat ya, dan cenderung jadi beban orang tuanya kan begitu ya. Nah di samping ya kegiatan mengisi waktu dengan ibadah dan belajar, jadi diajak juga harus berkarya. Ya, kita ada nulis buku ya muslimah harus baper, yaitu bawa perubahan. Ya, artinya ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya, sebelumnya kita juga sudah nulis buku muslimah siap berkarya begitu ya. Walaupun itu buku untuk muslimah ya. Ya, tapi ya remaja putra itu lebih dari itu sebenarnya. Ya, tanpa diarahkan harusnya sudah mengarah ke situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita sekarang ini memang langka ya remaja-remaja yang produktif. Ya, remaja-remaja yang produktif. Ya, jadi kalau remaja itu ada arah ke situ ya, dia melakukan aktivitas yang produktif, itu harus didukung oleh orang tua ya, oleh pendidiknya, sekolah atau di rumah maupun di sekolah. Ya, karena itu adalah satu ya kita katakan aset bagi dia itu ya. Nah kekayaan intelektual itulah kekayaan yang nggak habis ya. Adapun kekayaan material itu bisa habis ya, itu bisa habis ya, walaupun emas setinggi gunung pun bisa habis itu ya, kekayaan material itu. Tapi kekayaan intelektual itu ya itu adalah modal hidup dia begitu ya. Jadi orang tua harus mendukung di situ, jangan dibiarkan atau bahkan jangan, nggak usah ngabis-ngabisi duit gitu ya. Padahal itu bermanfaat, tapi ya kebalikannya kadang-kadang untuk hal yang nggak bermanfaat orang tua itu royal ya, mengeluarkan uangnya untuk si anak remaja itu beli ini beli itu dan nggak jelas kan gitu kemana arahnya. Ya sementara untuk hal yang produktif tiba-tiba dia jadi bakhil begitu ya. Ya, kayak rugi begitu ya, padahal bermanfaat. Ini contohnya ya kita katakan menyertakan anak-anak itu untuk ikut kompetisi dari kecil, lomba-lomba itu perlu karena Nabi juga ya memancing anak-anak itu dengan lomba begitu ya. Nah dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka ya. Nah seperti itu. Jadi seperti yang diadakan hari ini ya, lomba-lomba untuk anak-anak itu hal yang positif bagi mereka, merangsang mereka untuk berkarya, punya kita katakan kemampuan untuk berkompetisi. Karena dengan kompetisi manusia itu akan menjadi lebih berkualitas. Tanpa kompetisi dia akan menjadi manusia yang melempem.
macam kerupuk disiram air, nggak bisa apa-apa, amem, anyep, begitu ya. Akhirnya nggak bisa dimakan juga, dimakan pun nanti masuk angin itu yang makan. Ya, nah demikian ya. Jadi ya libatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekarang kan ada kegiatan banyak ya untuk anak-anak, lomba ataupun ya apa namanya eksibisi ya ataupun kajian ataupun ya di luar ya kita katakan kegiatan sekolahnya lah ya. Itu harus diperbanyak untuk anak-anak ini, apalagi zaman sekarang, supaya mainnya nggak main HP aja. Ya itu dari kota ke kota aja hidupnya. Maka kita katakan tadi generasi masuk kota gitu ya, dari gadget, dari handphone ke tablet, dari tablet ke laptop, dari laptop ke TV, dari TV ke PC, dari PC balik lagi ke gadget, ya gitu-gitu aja muter-muter di situ ya. Nah demikian. Jadi memang perlu dilibatkan dia ataupun diikut sertakan dalam ya kita kata kompetisi ya. Nah itu sangat bermanfaat bagi mereka ya, supaya mereka punya daya saing gitu, bersaing, berkompetisi, berlomba ya. Nah demikian ya, supaya juga mengajarkan mereka sifat sportif kan begitu ya, ada keinginan untuk bisa menjadi yang nomor satu ya, melihat dari potensi dan kelebihan yang ada pada dirinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nanti akan kita lanjutkan dengan metode pembelajarannya ya dalam bab ini. Ya, masalah apa kata-katakan menyambut usia balik. Ya, metode pembelajarannya apa yang perlu dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan fase usia balik ini. Nah demikian saja materinya pada kesempatan pagi ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai menyambut usia balik, yang ini mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Ya, persiapan kita bagaimana menyambut anak-anak kita menuju usia balik, sehingga kita bisa atau mengerti apa yang harus dilakukan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustadz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya sudah masuk usia balik, tapi masih senang bermain dengan anak yang di bawah umur dia. Masih senang pula dengan hal-hal yang disenangi anak kecil, seperti permainan anak kecil dan juga mainan-mainan yang dia inginkan. Apakah ini normal Ustadz? Dan apakah kita mengarahkan ke hal-hal yang lebih dewasa atau biarkan saja berjalan seperti mengalir? Ya, ini kalau ditanya pertanyaan pertama tadi normal atau nggak normal dulu ya, nggak normal. Iya, karena manusia itu ya bertumbuh kembang seiring gitu ya, seiring dengan kesempurnaan secara fisik ya akan terjadi juga perubahan secara emosi, kemampuan berpikir. Itu harus seimbang, itu harus sejalan gitu ya. Kalau tidak sejalan berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kenyataan realita yang kita dapati hari ini, anak-anak itu lebih cepat balik. Bahkan balik sebelum masanya sebenarnya kan begitu. Tapi ya karena banyak faktor tadi ya, makanan, gaya hidup, lifestyle-nya, kemudian juga ya masalah tontonan, ya itu yang membuat anak itu jadi cepat balik. Ya di sini anak itu berapa tahun di sini ada disebutkan usianya, nggak disebutkan. Ya biasanya ya tadi saya sebutkan anak perempuan itu ya mungkin 11 sampai 12 tahun. Anak laki-laki mungkin di atas itu. Ya, lebih lambat biasanya anak laki-laki, mungkin 12-13 tahun baru balik lah ya, mimpi basah ataupun menstruasi. Tapi kenyataan hari ini ada yang 10 tahun sudah balik, sudah menstruasi, sudah mimpi basah kan begitu ya, sudah nampak tanda-tanda baliknya ya. Nah, sementara tadi itu tidak sejalan ya, seimbang dengan apa? Perkembangan
ya pikirannya, ya dia masih bocil, ya dia masih kanak-kanak, ya mainnya masih mainan kanak-kanak, ya padahal suaranya sudah ngebas, ya agak aneh juga itu ya. Kalau ditanya normal ya nggak normal lah ya. Maka ya perlu tadi kita sebutkan kehadiran orang tua, membimbingnya, menjelaskan kan gitu ya. Bahwa bang, ya misalnya manggilnya sudah abang juga kan, jangan dipanggil dek terus ya, nanti dia jadi adik-adik terus. Ya itu sebutan aja sebenarnya ya, tapi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, ya sudah dipanggil abang kan gitu ya. Kalau yang perempuan sudah dipanggil kakak, mbak kan gitu ya. Jadi dia merasa dewasa begitu ya. Dari panggilan aja. Bahwa orang tua memperlakukan dia sekarang sudah berbeda. Ya, maka orang tua juga harus berubah dari dalam hal apa? Memperlakukan anak ini. Ya, tadi kita sebutkan banyak orang tua itu nggak siap anaknya jadi remaja. Maunya apa? Anaknya itu selamanya kalau bisa bocil terus kan gitu ya. Lucu kan gitu ya. Mungkin dia harapannya seperti itu, tapi kan kasihan si anak. Anak yang akan jadi korbannya di sini, ya. Nah, dia akan merasa ya saya bocil lah selamanya gitu ya, padahal udah nampak, udah tumbuh kadang-kadang kumisnya, udah nampak bulunya kan begitu ya, bahkan udah tumbuh jenggotnya, tapi ya masih mainannya mainan bocil, ada juga itu. Ya nggak normal lah itu. Ya itu ya tidak normal ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi perlu diarahkan orang tua di sini ya, terlibat ya. Maka nggak bisa dibiarkan aja seperti air mengalir gitu ya, enggak ya, nanti mengalirnya tak kemana-mana ya. Jadi harus diarahkan dia ya, tadi kita sebutkan menempel anak remaja, apalagi remaja hari ini, para orang tua memang perlu untuk ditempel terus, bahkan lebih lengket, lebih ketat lagi ditempelnya karena tantangannya lebih besar, maka kebutuhannya lebih mendesak, nggak bisa kita lepas. Hari ini kita lepas anak remaja, sudah. Dia punya jendela, ya dia bisa pergi kemana-mana. Dia punya pintu yang dia bisa ketuk dan dia bisa masuk kemana-mana. Itulah dia dunia maya, ya. Dunia tanpa batas, nggak jelas ya, batasnya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ada ya Ustadz, mau bertanya, jika perdebatan dengan anak yang menuju remaja itu diperbolehkankah, atau seorang ayah yang harus banyak mengalah Ustadz? Nah ini tidak masih umum ya pertanyaannya Ustadz. Iya remaja Ustadz. Jadi ya remaja ya, kita sebagai orang dewasa bukan mengalah ya, harus bisa lebih memahami cara berpikir remaja, bisa berpikir dari sudut pandang mereka, supaya kita bisa memberikan toleransi dan batas-batasnya. Ya, toleransi ada batas-batasnya juga, kan begitu ya. Nah, ya hindarilah debat, ya bukan hanya kepada anak-anak kita aja, kepada siapapun ya. Nah, karena salah satu yang dijamin Nabi dapat istana di bagian tengah surga adalah yang mantarokal miro walau kana muhikon, kan begitu ya, yang meninggalkan debat ya padahal dia di pihak yang benar, kan begitu ya. Mengalah untuk tidak berdebat bukan berarti kalah ya, tapi ya kita lebih kepada bagaimana strategi kita untuk bisa masuk ke orang ini, karena misi kita kan mendakwahi, memberikan bimbingan dan pelajaran. Nah, bukan berdebat dengan anak kita, kan begitu ya. Nah, ya nanti dia silap. Silapnya bagaimana? Dia mengangkat suaranya lebih tinggi dari kita, kan kasihan dia. Sementara dia belum dapat bimbingan mungkin. Ya, nah seperti itu. Jadi ya mungkin perlu diarahkan dan sabar, ya begitu ya. Perlu diarahkan dan sabar, itu kuncinya sebenarnya. Ya seperti pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Nuh alaihissalam, dari Nabi Yakub alaihissalam, kan begitu, yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Ya, nah, apakah ada perdebatan antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya? Enggak, walaupun anak-anaknya ya seperti itu ya, kita tahu bagaimana kisahnya. Tapi enggak ada disebutkan di situ bahwa Nabi Yakub mengajak mereka berdebat ya. Dia cuma mengatakan wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Ya ketika anaknya menyampaikan argumentasi alasan-alasan, kan begitu, oh diterkam serigala, kami tinggal, gitulah ya. Tapi
apakah Nabi Yakub itu ngajak anaknya berdebat loh? Kenapa kamu tinggal gini-gini? Ya nggak selesai nanti ya. Ya dia, ya itu yang harus kita ambil hikmah dan pelajaran dari situ. Bagaimana Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Ya, nah luar biasa. Ya memang perlu sabar. Makanya Nabi Yakub berkata, ya fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Ya, aku bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah tempat minta bantuan atas apa yang kamu ceritakan itu. Ya luar biasa kan kesabarannya di situ. Padahal itu kehilangan anak. Kehilangan anak, dilaporkan diterkam serigala, bayangkan. Tapi apakah Nabi Yakub panik dan kalap kemudian marah-marah sama saudara-saudaranya Yusuf atau anaknya sendiri? Enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran itu ya, nggak mudah memang menghadapi remaja itu ya. Kadang-kadang buat jengkel juga gitu ya. Ya kadang-kadang sok dewasa lah, sok ya begitulah, egonya masih tinggi gitu ya. Ya kita orang yang lebih sempurna akalnya ya harusnya bisa lebih memahami dan lebih sabar kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka itu sudah kita ulas panjang lebar sebenarnya di buku Ada Apa Dengan Remaja ya. Nah, bagaimana membangun interaksi positif dengan remaja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan mungkin lihat di YouTube ya episode-episodenya yang masih ada mungkin. Masih ya. banyak ya. Masih terekam dengan baik. Iya, bisa dilihat di situ ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya ya. Mungkin silahkan bagi sahabat Roja sekalian yang ingin menyimak ya pembahasan khusus masalah remaja, ya bisa disimak rekamannya di channel Roja TV ya untuk bisa lebih dalam lagi, lebih rinci lagi insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya sudah usia 17 tahun dan sekarang dia sedang sibuk bekerja, namun yang sangat disayangkan beberapa kali tempat kerjanya itu yang saya lihat tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Yang terakhir sekarang dia kerja di sebuah kafe. Nah, saya pun tidak tahu apa yang dijual di kafe tersebut Ustadz. Dan termasuk anak yang hampir jarang berkomunikasi dengan orang tuanya Ustadz, karena kerjanya malam, siangnya tidur. Nah ini bagaimana Ustadz untuk memberikan nasihat kepadanya agar dia mengerti lingkungan kerjanya baik atau tidak untuk dia? Iya, ya pendekatan itu harus pelan-pelan ya. Jangan tadi ada kesan kita memata-matai, ya, ada kesan mau ikut campur setelah ya dia masuk ke situ kan begitu ya. Nah, memang ya perlu kesabaran untuk mendekati remaja. Ya, kita harus berangkat dari poin to poin ya. Misalnya poin pertama adalah bagaimana dia itu betah dengari kita gitu ya. Kan nggak mudah gitu ya. Kalau misalnya kata-kata kita itu nyebelin ya, dia sudah tutup telinga dari awal gitu ya. Ada orang tua itu ya satu ya kadang-kadang kata-katanya itu kata-kata punishment terus. Ya itulah gitu. Jadi dia pun merasa dipojokkan gitu. Tidak pembicaraan yang konsultatif begitu ya. Kita memberikan peluang baginya untuk berkonsultasi kepada kita gitu ya. Ya dia merasa nyaman dengarkan omongan kita begitu. Ya itu kan perlu seni juga ya. Mendekati seseorang itu kan nggak bisa langsung to the point walaupun itu anak kita judulnya gitu ya. Ya walaupun itu anak kita. Perlu kita pahami dan sadari dia anak kita memang, tapi dia adalah manusia yang berbeda dari kita. Ya. Nah, ya, jadi ya dia bukan kita, kita bukan dia. Ya itu yang harus kita pahami ya, sehingga kita bisa lebih menghargai dia. Ya walaupun itu statusnya anak-anak ya. Nah, demikian ya, karena dia sekarang ini sudah remaja akhir itu 17. Ya pradewasa ya maka ya kalau itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Anak-anak yang sudah masuk usia pradewasa ya harus kita perlakukan ya semi dewasa begitu, bahkan ya seperti orang dewasa begitu ya. Ngomongnya udah lain lagi itu, jangan kata-kata yang commanding gitu ya, jangan kata-kata yang ya instruktif gitu ya, sehingga kesannya apa ya
dia didikte kan gitu ya, digurui ataupun ya dipaksa untuk ini dan itu gitu. Nah, ya lebih kepada memberikan pertimbangan kan gitu ya. Ya sabar, jangan kesusu gitu ya. Maunya orang tua ya ini gitu ya, ya nggak saklek gitu juga gitu ya. Nah, ya namanya menghadapi manusia sama aja semuanya, walaupun itu judulnya anak kita sendiri ya. Seperti kita berdakwah lah, apakah dengan mudah orang lain bisa nerima? Ya enggak juga ya, padahal udah terang dalilnya gitu ya. Nggak bisa kita marah-marah berkata, udah jelas dalilnya ya. Ya kalau dia belum bisa nerima gimana? Makanya kan Allah mengatakan la ikraha fiddin. Innama alaikal balagh wa alainal hisab. Ya, Nabi aja enggak memaksa. ya, apalagi kita ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Tapi kewajiban kita adalah innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, nah, ya, jadi di sini ya cara mungkin yang harus kita perbaiki, kita rubah strategi kita melakukan pendekatan itu harus lebih positif lagi kan gitu ya. Sehingga vibe yang muncul juga positif gitu ya. Orang itu ketika kita ngomong vibe-nya itu sudah positif, artinya dia sudah siap dengar gitu ya. Ya, maka ada kata-kata Sulaiman bin Mihran, jangan kamu kira orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Itu kata-kata Sulaiman bin Mihran. Ya, nah, ya jangan kamu kira ya orang yang sudah kamu buat jengkel dia mau mendengarkan kata-katamu. Ya walaupun kelihatannya dia dengar, tapi sebenarnya hatinya sudah apa itu sudah di skipnya itu. Ya udah di skip aja, enggak dia dengar lagi itu ya. Wallahu alam bisawab ya. Taib. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua. Dari pertemuan di kesempatan pagi hari ini, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Pembahasan mengenai menyambut usia balik anak atau buah hati kita yang sedang menunggu ya para orang tua. Semoga Allah berikan kemudahan untuk membimbingnya, untuk mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Dan tentunya kita jangan lupa untuk terus berdoa ya, di dalam doa-doa kita, dalam sujud kita untuk menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah, pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan di kesempatan Selasa yang akan datang kita bisa melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah tersebut. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.